Parjo menghentikan tawanya. Ia melirik Surti yang sedang mencuci piring di dapur, lalu kembali menatap anaknya. "Kamu lihat Sari?" Bayu mengangguk polos. "Iya, dia di atas. Dia bilang ada bonekanya di sana." Surti yang mendengar percakapan itu langsung berhenti mencuci dan menoleh. "Mas, jangan-jangan." Parjo menghela nafas, mencoba tetap tenang. "Udahlah, biar aku cek sekalian. Paling cuma barang-barang lama." Dengan sedikit enggan, ia mengambil kursi dan naik ke atasnya untuk membuka pintu kecil yang menuju loteng. Begitu ia mendorong menutup kayu itu, butiran debu berterbangan membuatnya batuk kecil. Begitu kepalanya masuk ke dalam, udara di loteng terasa pengap dan dingin. Cahaya dari bawah nyaris tidak bisa menembus kegelapan di sana. Udara di dalamnya terasa berat, seperti sudah lama tidak disentuh manusia. Parjo meraba-raba sakron tapi tidak menemukan apapun. Akhirnya ia menggunakan senter. Loteng itu penuh dengan barang-barang tua, beberapa kardus berdebu, bingkai foto yang kusam, dan sebuah meja kecil yang sudah rapuh dimakan usia. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah boneka tua yang tersembunyi di balik tumpukan-tumpukan kardus. Boneka itu terbuat dari kain dengan rambut hitam kusut dan wajah yang pudar seperti pernah terkena air. Bajunya lusuh dan satu matanya tampak sedikit longgar. Parjo mengerutkan kening. Ia menoleh ke bawah dan berseru, "Surti, ada boneka tua di sini." Parjo bersongkok untuk mengambil boneka itu. Tapi begitu tangannya memegang boneka, sebuah desiran dingin menjalar dari ujung jari ke tengkuknya. Ia menelan ludah. Boneka ini memang sudah tua, tapi kenapa saat menyentuhnya, ia merasa seolah sedang memegang sesuatu yang hidup. Dengan cepat ia membawa boneka itu turun dan menutup kembali loteng. Saat kakinya menyentuh lantai, ia mengangkat boneka itu ke arah cahaya. "Lihat nih, paling ini yang dimaksud Bayu." Bayu langsung tersenyum dan berlari ke arah boneka itu. Tapi senyumnya perlahan memudar saat melihat boneka itu lebih dekat. Ia mendongak menatap ayahnya. "Ya, itu memang boneka Sari." Parjo terkekeh. "Lihat, berarti cuma boneka biasa, nggak ada yang perlu ditakutin." Tapi Bayu tidak ikut tertawa. Ia justru mundur selangkah dan berkata pelan, "Ya, Sari ada di sebelah ayah." Surti yang sejak tadi diam langsung menegang. "Bayu, jangan bercanda." Bayu menggeleng cepat. "Bener Bu, dia ada di sebelah ayah, deket banget." Parjo merasakan bulu kudungnya berdiri. Ia menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Bayu masih menatap kosong ke sisi tubuh ayahnya. Bibirnya bergerak pelan. "Sari senang ayah nemuin bonekanya." Parjo menelan ludah. Tangannya tiba-tiba terasa lebih berat saat menggenggam boneka itu. Ia ingin meletakkannya, tapi entah kenapa ada dorongan aneh yang membuatnya tetap memegang erat benda itu. Surti akhirnya bergerak cepat. Ia mengambil boneka dari tangan Parjo dan membuangnya ke dalam kantong plastik hitam. "Mas, boneka ini jangan disimpan, kita buang saja." Parjo yang masih berusaha mengendalikan pikirannya hanya mengangguk. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Bayu berteriak keras, "Jangan buang boneka Sari, nanti dia marah." Sekejap seluruh rumah terasa lebih dingin, dan dari loteng yang sudah ditutup terdengar suara kecil nyaris berbisik, "Jangan buang." Suara itu bukan suara Bayu. Setelah insiden boneka di loteng, Surti semakin tidak nyaman tinggal di rumah itu. Parjo masih berusaha berpikir logis, tapi Bayu semakin sering berbicara dengan Sari, dan keanehan-keanehan kecil mulai terjadi. Namun keanehan-keanehan itu tidak berhenti di situ. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang menanti mereka. Malam itu hujan deras, angin bertiup kencang.
membuat ranting-ranting pohon di kebun belakang bergerak seperti seseorang yang berjalan di antara pepohonan. Surti sedang membereskan dapur ketika tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh ke lantai. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Semua barang masih rapi di tempatnya. Surti menghela nafas. Mungkin tadi ia tak sengaja menyinggolnya. Namun saat ia membungkuk dan mengambil sendok yang jatuh, sendok lain ikut jatuh. Surti menegakkan tubuh, bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke meja makan, memastikan semua barang masih di tempatnya. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, suara itu datang lagi. Kali ini bukan sendok yang jatuh, melainkan suara kuku yang mengetuk meja makan. Seolah seseorang duduk di sana dalam gelap, memainkan kukunya di atas kaki. Surti merinding, ia berlari ke kamar dan langsung membangunkan Parjo. "Mas, dapur kita ada yang aneh." Namun saat Parjo mengecek, tidak ada apa-apa. Hanya dapur yang sepi dengan perabotan yang diam di tempatnya. Parjo masih belum percaya bahwa rumah itu benar-benar ada gangguan mistis. Ia menganggap semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Namun di malam kedua, keyakinannya mulai goyah. Saat semua orang sedang tidur, sebuah suara membangunkannya. Ketukan pelan dari atas, dari loteng. Parjo membuka matanya perlahan. Ia menoleh ke arah Surti yang sudah tertidur, lalu menajamkan pendengarannya. Keningnya berkerut. Ia duduk di tempat tidur, matanya tertuju pada langit-langit. Ketukan itu datang dari loteng. Awalnya pelan, seperti seseorang mengetuk kayu dengan ujung jarinya. Namun lama-kelamaan, ketukannya semakin keras. Parjo segera bangkit dan menyalakan lampu kamar. Ia hampir membangunkan Surti, tapi ketukan itu berhenti tiba-tiba. Rumah kembali sunyi. Parjo menelan ludah. Dengan hati-hati ia keluar kamar dan mengamati plafon rumah. Tidak ada yang aneh. Namun saat ia hendak kembali ke kamar, bayangan hitam melintas cepat di sudut pandangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya lorong rumah yang sepi. Parjo menenangkan dirinya, mengabaikan firasat buruk yang mulai merayap di pikiran. Namun saat ia menutup pintu kamar, sebuah suara lirih terdengar dari loteng. Suara anak kecil tertawa pelan. Surti semakin tidak nyaman tinggal di rumah itu. Keanehan-keanehan yang terjadi semakin sering, dan Bayu masih terus bermain dengan Sari. Namun yang paling mengerikan terjadi di malam ketiga. Malam itu listrik sempat padam sebentar. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Surti duduk di kamar, menggenggam tangan Bayu yang sudah tidur. Parjo sedang merokok di teras, coba menenangkan pikirannya. Namun saat Surti menoleh ke jendela, ada sesuatu di sana. Bayangan hitam berdiri diam menghadap ke dalam kamar. Surti membeku. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon di luar. Namun bayangan itu bergerak. Perlahan, bayangan itu mendekat ke jendela. Surti tidak bisa melihat wajahnya, hanya sosok gelap yang perlahan menempelkan dirinya ke kaca. Kemudian bayangan itu tertawa. Tapi suara tawanya terdengar dari dalam kamar. Surti berteriak histeris, membuat Parjo berlari masuk. Namun saat Parjo masuk, bayangan itu sudah menghilang. Parjo akhirnya mengalah. Ia mulai percaya bahwa rumah ini memang tidak biasa. Ia berencana mencari pemilik rumah untuk bertanya tentang sejarahnya.
Namun sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu terjadi. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Bayu tiba-tiba terbangun. Ia duduk di tempat tidur, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar. Sari bilang ada temannya yang datang. Suti dan Parjo langsung terbangun. "Apa maksudmu, nak?" tanya Suti panik. Bayu hanya menunjuk ke arah pintu. Itu Parjo menoleh. Pintu kamar sedikit terbuka. Di luar kamar, lorong rumah tampak gelap gulita. Namun saat Parjo hendak bangkit untuk menutupnya, sesuatu muncul di celah pintu. Sebuah kepala. Bukan kepala manusia biasa. Wajahnya pucat dengan mata kosong tanpa bola mata. Rambut panjangnya acak-acakan, jatuh menutupi sebagian wajah. Mulutnya tersenyum lebar, tapi giginya hitam dan berantakan. Sosok itu hanya berdiri diam di luar kamar, mengawasi mereka dari celah pintu. Parjo membeku. Suti mencengkram Bayu erat-erat, napasnya tercekat. Kemudian, sosok itu berjalan perlahan menjauh. Tapi sebelum menghilang di lorong, ia menoleh sekali lagi dan berbisik dengan suara lirih, "Jangan buang boneka itu." Lalu rumah kembali sunyi. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Parjo semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah mereka. Namun pindah ke tempat lain bukan pilihan yang mudah. Mereka sudah menghabiskan hampir semua tabungan untuk menyewa rumah ini. Dan mencari tempat baru berarti menambah beban biaya yang semakin berat. Akhirnya, Parjo memutuskan untuk tetap bertahan dan mulai mencari penghasilan baru. Dia merombak gerobak lamanya dan mulai berjualan mie ayam keliling desa. Bahkan sampai ke desa sebelah dengan harapan bisa kembali bangkit secara ekonomi. Ia pun keluar rumah setiap pagi, meninggalkan Suti dan Bayu berdua saja di rumah. Namun, tanpa Parjo di rumah, gangguan mulai terjadi di siang hari. Hari itu matahari bersinar terik. Suti sedang mencuci pakaian di belakang rumah, di dekat sumur tua yang sudah lama tidak dipakai. Sumur itu cukup dalam, dengan bibir sumur yang sudah berlumut. Bayu duduk di atas bangku kecil, menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kayu. "Apa yang kau gambar, nak?" tanya Surti. Bayu tersenyum tanpa menoleh. "Sari." Surti hanya menghela nafas, mencoba mengabaikan jawaban anaknya. Namun ketika ia menoleh ke gambar Bayu, rasa dingin menjalar ke tubuhnya. Bayu menggambar dua sosok anak kecil. Tetapi yang aneh, ada satu sosok lain di belakang mereka, lebih besar. Surti tidak bertanya, tapi tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu tercebur ke dalam sumur. Surti tersentak. Ia menoleh ke sumur dengan jantung berdebar. Air sumur yang tadinya tenang kini bergelombang perlahan, seolah baru saja ada sesuatu yang menyentuh airnya. "Bayu, kamu dengar suara tadi?" bisik Surti. Bayu mengangguk, tapi tetap tidak menoleh. Ia hanya menjawab pelan, "Sari bilang ada yang keluar dari sumur." Surti langsung menarik tangan Bayu dan membawanya masuk ke rumah, meninggalkan pakaian yang belum selesai dicuci. Sejak kejadian di sumur, Surti selalu mengunci pintu dan jendela rumah saat Parjo pergi berjualan. Ia tidak ingin ada sesuatu yang masuk tanpa ia sadari. Namun keesokan harinya, keanehan lain terjadi. Saat sedang menyapu ruang tamu, Surti tiba-tiba merasakan sesuatu menginjak kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, boneka yang sempat dibuang.
Surti langsung terhuyung mundur. Boneka itu tergeletak di lantai, tepat di tengah ruang tamu, seolah ada yang sengaja meletakkannya di sana. Tapi bagaimana bisa? Ia ingat betul bahwa boneka itu sudah dibuang ke dalam plastik hitam oleh Parjo. Seharusnya benda itu tidak ada di sini. Bayu, panggilnya dengan suara sedikit gemetar. Bayu berlari dari kamarnya. Dia langsung melihat boneka itu dan tersenyum. Sari bilang dia minta bonekanya kembali, ujar Bayu polos.